Kenapa F-22 Raptor, salah satu jet tempur paling canggih yang pernah dibuat oleh Amerika Serikat, justru tidak pernah dijual, bahkan kepada sekutu terdekatnya sendiri? Di balik dominasi udara yang hampir tak tertandingi, tersembunyi keputusan strategis yang jauh lebih dalam dari sekadar teknologi, sebuah kombinasi rahasia militer, keunggulan taktis, dan kontrol kekuatan global yang tidak pernah benar-benar diungkap ke publik. Di dunia militer modern, aliansi tidak selalu berarti keterbukaan penuh. Amerika Serikat memang dikenal sebagai pemasok senjata terbesar di dunia, dari F-35 Lightning II hingga berbagai sistem pertahanan mutakhir yang digunakan sekutu-sekutunya. Namun, di balik pola distribusi itu, ada satu garis batas yang tidak pernah dilanggar, sebuah teknologi yang tetap dikunci rapat dari pasar global. F-22 Raptor bukan sekadar pesawat tempur, ia adalah representasi supremasi udara, aset strategis yang dirancang bukan untuk dibagi, melainkan untuk memastikan dominasi tetap berada di tangan pembuatnya. Bukan soal uang, melainkan soal kendali. Banyak negara sekutu sebenarnya memiliki kapasitas finansial dan hubungan strategis yang cukup untuk mengakuisisi F-22 mulai dari Jepang, Australia hingga beberapa anggota NATO. Namun Amerika tetap menutup akses. Alasannya sederhana tapi krusial. Dalam ekosistem kekuatan militer modern, menjual sistem senjata paling unggul berarti berbagi kendali atas keunggulan itu sendiri. F-22 bukan sekadar platform tempur udara, ia adalah instrumen dominasi, sebuah kartu truf yang menjaga superioritas Amerika tetap eksklusif. Dan dalam logika kekuatan global, kartu truf tidak pernah benar-benar dibagikan. F-22 dibangun dengan fondasi teknologi stealth generasi awal yang tingkat kerahasiaannya sangat tinggi, bukan hanya dirancang untuk sulit dideteksi, tetapi juga untuk hampir mustahil direplikasi tanpa akses ke detail teknis inti. Dalam konteks ini, persoalannya bukan terletak pada tingkat kepercayaan terhadap sekutu, melainkan pada potensi kebocoran yang tidak selalu dapat dikendalikan. Sejarah menunjukkan bahwa teknologi militer, seberapapun dijaga, tetap memiliki kemungkinan berpindah tangan secara tidak langsung melalui operasi intelijen, kerjasama industri, atau celah keamanan yang tak terduga. Dan dalam dunia strategi, satu hal yang paling dihindari adalah kehilangan keunggulan asimetris. Karena sekali rahasia tersebut terbuka, dominasi yang dibangun selama puluhan tahun dapat runtuh hanya dalam hitungan waktu. Dalam setiap aliansi militer, hierarki kekuatan bukan sekadar simbol, melainkan instrumen strategis yang dijaga dengan disiplin tinggi. Amerika Serikat menempatkan dirinya di puncak struktur ini, dan keputusan untuk tidak mengekspor F-22 Raptor mencerminkan konsistensi tersebut. Dengan mempertahankan eksklusivitas platform ini, Amerika memastikan bahwa dominasi udara tetap berada dalam kendalinya bukan hanya terhadap lawan, tetapi juga dalam relasi dengan sekutu. Hasilnya jelas, tidak ada negara lain yang benar-benar mencapai tingkat kapabilitas yang setara di udara. Dan bahkan mitra terdekat sekalipun tetap beroperasi satu tingkat di bawah dalam hierarki kekuatan global. Sebagai alternatif, F-35 Lightning II memang ditawarkan kepada banyak sekutu sebagai solusi tempur udara generasi terbaru. Jet ini canggih, fleksibel, dan dirancang untuk menjalankan berbagai misi dalam satu platform. Namun, ada perbedaan mendasar yang tidak bisa diabaikan. F-35 Lightning II adalah pesawat multi-role, sementara F-22 Raptor sejak awal diciptakan khusus untuk air dominance menguasai langit tanpa kompromi. Analogi sederhananya, F-35 ibarat smartphone flagship, kuat, serbaguna, dan tersedia luas. Tapi F-22 lebih seperti perangkat militer eksklusif dengan fungsi sangat spesifik yang bukan hanya tidak dijual, tapi memang tidak pernah dimaksudkan untuk dimiliki siapapun selain Amerika. Yang paling menarik, larangan ekspor F-22 bukan sekadar pertimbangan militer, melainkan keputusan politik yang dilegalkan secara hukum oleh pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan ini secara eksplisit mengunci F-22 agar tidak pernah dijual ke negara lain, bahkan kepada sekutu terdekat sekalipun.
Artinya, ini bukan persoalan kemampuan produksi atau kesiapan distribusi, tetapi sebuah garis tegas dalam strategi nasional. Teknologi ini memang sejak awal dirancang untuk tidak dibagikan. Pada akhirnya, F-22 Raptor bukan sekadar puncak teknologi tempur udara, melainkan instrumen kendali strategis yang dijaga dengan disiplin tingkat tinggi. Keputusan Amerika Serikat untuk tidak mengekspor platform ini bukan semata soal kerahasiaan teknologi, tetapi tentang menjaga keunggulan yang tidak bisa ditiru dalam waktu dekat. Disinilah pesan utamanya menjadi jelas. Dominasi bukan hanya dibangun dari kekuatan, tetapi dari kemampuan untuk menentukan siapa yang boleh mendekati dan siapa yang harus tetap berada di luar lingkaran.